Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal 5. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami ada Rika Martina NPM 83, Laksamana Zulfika NPM 86, Cindy Kartika NPM 90, Hari Purwanti NPM 92, Kofifa Amalia NPM 93, Muhammad Aziz Yusuf NPM 106, Rizky Melinawati NPM 110, Titania Indasari NPM 114, Alfian Bagus NPM 214. Nah, ini soal 5, yaitu Penta Corporation mengakuisisi 60% kepemilikan Sinta Company pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan pengendali 40% sebesar $80.000. Lalu Sinta Company berutang pada Penta sebesar $5.000 dan Penta berutang pada Sinta $5.000 dalam bentuk wesel bayar. Neraca saldo 31 Desember 2019 untuk kedua perusahaan ada pada tabel. Selama tahun 2018 dan 2019, Penta Corporation menjual persediaan ke Sinta Corporation sebesar $55.000 dan $77.000. Penta Corporation membuat kebijakan harga jual 10% di atas harga pokok. Dari pembelian persediaan tersebut, Sinta Company melaporkan 30% dan 20%-nya belum terjual, berturut-turut tahun 2018 dan 2019. Nah, diminta buatlah kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu berdasarkan soal tersebut, diketahui penjualan dalam tahun 2018 yaitu sebesar 55.000 dan 2019 yaitu sebesar 77.000. Nah, di dalam soal tersebut ada penjelasan bahwa harga penjualan 10% di atas harga pokok, maka harga pokok tersebut sebesar 50.000 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 70.000. Jadi laba yang didapatkan adalah sebesar 5.000 dan 7.000. Lalu ada persediaan yang belum terjual tahun 2018 sebesar 30%, yaitu 30% dari 5.000 yaitu sebesar 1.500, dan di tahun 2019 yaitu sebesar 20% dari 7.000 yaitu sebesar 1.400. Selanjutnya, sebelum menghitung atau menjurnal penyesuaian dan eliminasi, kita menghitung dulu pendapatan dan investasi di Sinta pada 31 Desember 2019. Yang pertama, pendapatan di Sinta. Seperti biasa kita ambil dari neraca dulu dengan penjualan 100, kemudian dikurangi harga pokok, ketemu laba kotor 50, kurangi beban 26, kemudian menghasilkan laba bersih 24. Nah, 24 ini masih utuh ya, masih 100%, karena kepemilikannya 60%, maka 60% dari 24 sebesar 14.400. Kemudian ada BI dan EI yang sudah dihitung di slide sebelumnya, sehingga pendapatan dari Sinta pure 14.500, sama ya sama yang di neraca. Kemudian investasi pada 31 Desember 2019. Nah, investasi awalnya itu 180. Maksudnya yang 150 itu dari modal saham, yang 34 dari saldo laba. Kalian 60%. Nah, di sini asumsinya yang 34 itu kan belum dikurangi sama
yang belum direalisasi tahun 2018, makanya harus dikurangi dulu 1.500, kemudian ditambah pendapatan dari Sinta 14.500 dikurangi 60% dividen 9.600, sehingga investasi pada S 31 Desember 2019 itu 113.800. Tetapi di neraca menunjukkan angka 134.800 sehingga terjadi selisih 21.000. Next. Selanjutnya yaitu menghitung NPI share. NPI share didapatkan dari laba bersih di Sinta yang sebelumnya sudah dihitung sebesar 24.000 dikalikan 40% dari hak minoritas di soal menghasilkan $9.600. Kemudian menghitung NPI didapatkan dari investasi pada Sinta 150.000 itu dari modal saham Sinta di neraca saldo pada soal, ditambahkan 34.000 itu berasal dari saldo laba Sinta di neraca saldo pada soal ditarikan 40% hak minoritas menghasilkan $73.600. Kemudian laba dari Sinta $24.000 dikalikan 40% menghasilkan $9.600, kemudian dikurangi oleh dividen $16.000 itu pada soal di neraca saldo dikalikan 40% menghasilkan 6.400. Kemudian NCI share pada 31 Desember 2019 menghasilkan $76.800. Next. Berikutnya ada jurnal koreksi dan eliminasi atau jurnal konsolidasi. Untuk jurnal yang pertama itu untuk mengoreksi investasi dan retainer earning renta, di mana saldo laba dicatat di sisi debit sebesar 21.000 dan investasi di Sinta dicatat di sisi kredit sebesar 21.000. Nah, angka 21.000 itu terdapat dari perhitungan investasi di Sinta 31 Desember 2019 di slide sebelumnya. Lalu jurnal yang kedua untuk mengeliminasi transaksi pembelian dan penjualan antar perusahaan, di mana penjualan dicatat di sisi debit sebesar 77.000 dan harga pokok penjualan dicatat di sisi kredit sebesar 77.000. Next. Selanjutnya ada jurnal untuk mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan, yaitu jurnalnya investasi di Sinta dengan nominal di debit 1.500 pada harga pokok penjualan di kredit 1.500. Nah, angka 1.500 ini didapat dari perhitungan BI pada tahun 2018 yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu selanjutnya ada jurnal untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Jurnalnya harga pokok penjualan pada sisi debit sebesar 1.400, pada persediaan di sisi kredit sebesar 1.400. Nah, 1.400 ini didapat dari perhitungan EI pada tahun 2019 yang sudah dihitung sebelumnya. Next. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi laba dari Sinta, dividen, dan mengembalikan investasi ke saldo awal. Di sisi debit ada laba dari Sinta sebesar 14.500 yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Lalu di sisi kredit, dividen sebesar 9.600 dari dividen Sinta 16.000 dikali 60%, dan investasi di Sinta sebesar 4.900 dari selisih antara dividen dan laba dari Sinta. Selanjutnya, jurnal untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Di sisi debit ada NCI share sebesar 9.600 yang sudah dihitung di slide 5 tadi. Lalu di sisi kredit ada dividen 6.400 dari dividen Sinta 16.000 dikali 40%, dan NCI sebesar 3.200 diperoleh dari selisih antara NCI share dan dividen. Next. Selanjutnya adalah jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resiprokal serta mencatat hak minoritas awal. Jurnalnya adalah modal saham sebesar 150.000
yang diketahui di neraca saldo milik Sinta, saldo laba sebesar 34.000 yang ada di neraca saldo milik Sinta pada investasi di Sinta sebesar 110.400 yang diperoleh dari 150.000 ditambah 34.000 dikali persentase kepemilikan sebesar 60% dan NCI sebesar 73.600 yang didapat dari 150.000 ditambah 34.000 dikali 40%. Selanjutnya adalah jurnal untuk mengeliminasi utang dan piutang dari penjualan antar perusahaan yang resiprokal. Jurnalnya adalah utang usaha sebesar 5.000 yang diketahui di soal, utang wesel sebesar 5.000 yang diketahui juga di soal, dan utang dividen sebesar 4.800. 4.800 ini dari neraca saldo milik Sinta. Pada piutang usaha sebesar 5.000, piutang wesel sebesar 5.000, dan piutang dividen sebesar 4.800. Next. Selanjutnya, setelah kita menjurnal penyesuaian dan eliminasi pada entitas konsolidasi, kita membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini pada bagian pertama yaitu ada laporan laba rugi. Penjualan Penta 400.000, Sinta 100.000. Nah, dari mana angka 400 dan 100.000 ini? Ini didapat dari neraca saldo di soal yang sudah diketahui. Ya, jadi tinggal dimasukkan, kalau miliknya Penta, masukkan ke kolomnya Penta, kalau miliknya Sinta, masukkan ke kolomnya Sinta. Kemudian di sini penjualan ada eliminasi tadi pada jurnal B, yaitu pada debit sebesar 77.000. Nah, ingat bahwa penjualan itu saldo normalnya ada di sisi kredit. Maka 400 ditambah 100 dikurangi 77.000, hasilnya yaitu 423 pada laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya untuk pendapatan dari Sinta, ini tadi juga ada eliminasi pada jurnal E sebesar 14.500 pada sisi debit. Nah, pendapatan ini kan saldo normalnya di kredit, maka 14.500 dikurangi 14.500, maka pada laporan konsolidasi hasilnya yaitu 0. Nah, untuk HPP, ini tadi ada di jurnal D, yaitu untuk EI sebesar 1.400 di debit. Dan pada jurnal B, ini tadi untuk eliminasi HPP dan penjualan. HPP-nya di kredit 77.000. Dan pada jurnal C, itu tadi untuk BI, ya, di kredit sebesar 1.500. Nah, HPP ini saldo normalnya adalah di debit. Maka 250 tambah 50 tambah 1.400 dikurangi 77.000 dikurangi 1.500, hasilnya 222.900. Nah, selanjutnya untuk beban, ini tidak ada penyesuaian dan eliminasi, maka tinggal ditotal 100.600 ditambah 26.000, hasilnya yaitu 126.600. Nah, jangan lupa untuk memunculkan NCI share. Tadi pada jurnal F, yaitu sebesar 9.600 pada sisi debit. Maka pada laporan konsolidasi juga muncul yaitu sebesar 9.600. Sehingga laba bersih untuk Penta di total ya, itu hasilnya 63.900, untuk Sinta 24.000, dan pada laporan konsolidasi ini di total juga 63.900. Nah, ini sama dengan laba bersihnya milik mayoritas atau kepemilikan induk. Nah, kemanakah laba bersih Sinta yang 24.000 ini? Ini tadi kan ingat sudah dialokasikan pada kepemilikan induk sebesar 60% dan untuk NCI share sebesar 40%. Jadi 24.000-nya ini sudah hilang karena sudah dialokasikan pada Penta 60% dan NCI share 40%. Selanjutnya pada laporan laba ditahan atau RE. Nah, ini laba ditahan Penta 177.000, ini didapat sama ya dari neraca saldo di soal. Kemudian ada jurnal koreksi tadi untuk RE Penta di A, debit sebesar 21.000. Nah, karena laba ditahan ini saldo normalnya di kredit, maka 177 dikurangi 21.000, hasilnya adalah 156. Untuk Sinta, ini tadi juga ada eliminasi pada jurnal G, yaitu di debit sebesar 34.000. Jadi 34.000 dikurangi 34, maka pada laporan konsolidasi hasilnya yaitu 0. Nah, untuk laba bersih ini, kita kan tadi sudah menghitung di atas ini ya.
tinggal dimasukkan untuk penta 63900, untuk Sinta 24.000, dan untuk konsolidasi itu sama kayak induk tadi ya, 63.900. Nah, untuk dividen ini tadi ada eliminasi pada jurnal E dan F, yaitu E sebesar 9.600 untuk mayor dan F 6.400 untuk minor. Sehingga dividen ini kan saldo normalnya di debit, maka 50 tambah 16 dikurangi 9.600 dan 6.400 hasilnya yaitu 50.000. Sehingga laba ditahan pada 31 Desember 2019 untuk penta yaitu di total 199.900, untuk Sinta 42.000, dan pada laporan konsolidasi ini 169.900. Nah, seharusnya ini sama dengan kepemilikannya induk, tapi di sini ada selisih, kalau di total selisihnya adalah 21.000. Ini sama dengan tadi ada koreksi pada saldo laba penta sebesar 21.000. Nah, untuk bagian neraca selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi bagian neraca. Perhitungannya kurang lebih sama seperti bagian sebelumnya, yaitu memasukkan semua jurnal koreksi dan eliminasi ke dalam kolom penyesuaian dan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk perhitungan aset sendiri pada kas yaitu 18.000 ditambah 15.000 sama dengan 33.000. Lalu di piutang usaha ada eliminasi sebesar 5.000 di jurnal H. Jadi perhitungannya adalah 80.000 ditambah 20.000 dikurangi 5.000, karena saldo normal aset ini kan di debit, lalu ada jurnal eliminasi di kredit. Jadi 80.000 ditambah 20.000 dikurangi 5.000 hasilnya 95.000. Untuk piutang dividen 4.800 dikurangi 4.800 hasilnya 0. Lalu piutang wesel 5.000 dikurangi 5.000 hasilnya 0. Pada persediaan 95.000 ditambah 10.000 dikurangi 1.400 hasilnya 103.600. Lalu pada investasi di S saldo P sebesar 134.800 ditambah 1.500 dikurangi 21.000, 4.900 dan 110.400. Maka saldo investasi dikonsolidasi hasilnya 0. Nah, untuk tanah hingga peralatan hasilnya sama, tinggal menambah saldo P dan saldo S sehingga muncul saldo-saldo tanah, bangunan dan peralatan di laporan konsolidasi. Nah, untuk total aset semuanya dijumlah. Untuk P hasilnya 781.300, untuk S 210.000, dan dikonsolidasi total asetnya adalah 840.300. Untuk bagian liabilitas dan ekuitas, utang usaha 85.400 ditambah 10.000 dikurangi 5.000, karena saldo normal dari liabilitas dan ekuitas ini di kredit. Jadi ketika ada jurnal koreksi atau eliminasi di bagian debit, maka akan mengurangi gitu. Jadi 85.400 ditambah 10.000 dikurangi 5.000 hasilnya 90.400. Utang wesel 5.000 dikurangi 5.000 hasilnya 0, utang dividen 8.000 dikurangi 4.800 hasilnya 3.200. Lalu pada modal saham yang nampak adalah modal saham milik induk yaitu sebesar 500.000, karena modal saham milik S sudah dieliminasi sebesar 150.000. Nah, untuk saldo laba ini didapat dari saldo laba akhir pada kolom konsolidasi yaitu 169.900, sehingga dijumlah semuanya hasilnya 700. Ini penjumlahan yang liabilitas dan ekuitas yaitu 763.500, lalu ditambah dengan NCI milik minoritas, hak minoritas sebesar 76.800, lalu dijumlah hasilnya sama dengan aset yaitu 840.300. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita dengarkan penjelasan penyelesaian dari soal 5, maka dapat disimpulkan di sini ya, kalau melihat pada perhitungannya ini, perhitungan ada selisih
di nilai investasi ya. Menurut perhitungan ada selisih antara yang dihitung dengan yang tercatat. Selisih ini kemudian oleh kelompok 5 atau presenter dibetulkan di jurnal A ini. Ada jurnal untuk mengoreksi. Nah, artinya apa? Artinya kelompok 5 ini berasumsi bahwa PT Induk ya, PTP itu belum mencatat metode ekuitas dengan benar ya. Belum mencatat metode ekuitas dengan benar. Oleh karena itu ada yang namanya jurnal koreksi untuk membetulkan nilai investasi yang masih belum sesuai dengan perhitungan kalau menggunakan belum mencatat metode ekuitas di sini ya. Metode ekuitas dengan benar ya. Jadi belum mencatat. Makanya ada koreksi. Nah, itu ditampakkan di laporan ini ya. Jurnal A. RE-nya disesuaikan dengan koreksinya, kemudian di jurnal untuk di sisi ini ada jurnal koreksi juga ini A ya. Nah, yang perlu ditekankan itu bahwa dengan jawaban ini itu kelompok 5 berasumsi bahwa PTP itu belum mencatat metode ekuitas dengan benar, makanya dilakukan koreksi. Dan yang lainnya jawabannya sudah betul, sudah bagus sekali ya. Kelompok C dipertahankan terus dan belajar selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.